Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinatan wa Allahu alladzi la ilaha illa huwa wa lahul hamdu fid dunya wal akhirah wa lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala aidan, qul hadhihi sabili ala basiratin wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai kini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan kepada kita rahmat serta nikmat yang berupa agung, yaitu nikmat iman dalam Islam. Dengan dua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berada di atas bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini perkenankan saya menyampaikan satu tema, yaitu tema Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun kekuatan umat Islam. Para jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat kepada kita pada kisah perang Badar, yaitu pada waktu itu perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan 624 Masehi. Demikian juga kita teringat perang Qadisiyah, perang yang menaklukkan antara yaitu kaum muslimin berhadapan dengan Persia, yang dalam tarikh Islam perang Badar dan perang Qadisiyah memiliki satu kemiripan dalam jumlah pasukan. Dalam perang Badar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawahi 300 pasukan berhadapan dengan kaum kafir Quraisy yang saat itu berjumlah 1000 lebih pasukan.
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah taala memenangkan kaum muslimin di bawah pimpinan langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pada perang Malaysia, perang di mana yang juga tidak seimbang, yaitu pasukan kaum muslimin yang pada saat itu pada masa Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berhadapan dengan kaum kafir Persia, jumlahnya pun tidak tanggung-tanggung. Saat itu kaum muslimin di bawah pimpinan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada sekitar 3.000 pasukan berhadapan dengan kaum kafir Persia yang saat itu di bawah pimpinan Panglima Rustum sebanyak 12.000 pasukan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menangkan yang di dalam tarikh Islam juga dikenal perang Badar, dan perang Qadisiyah ini adalah perang yang maha besar, perang yang tidak bisa dibayangkan betapa kaum muslimin berhadapan dengan jumlah pasukan kaum kafir yang begitu besar dengan berhadapan dengan senjata yang begitu lengkap. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang-perang yang terjadi pada kaum muslimin yang pada saat itu senantiasa Allah taala menangkan. Kemudian apa yang menjadi sebab faktor kemenangan umat Islam pada saat itu? Di antara salah satu faktor yang menjadikan kemenangan umat Islam adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menanamkan yaitu satu tarbiyah yang menjadikan kekuatan umat Islam pada saat itu sangat diperhitungkan oleh kaum kafirin, yaitu tarbiyah akidah tauhid, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masa-masa Mekah sebelum terjadinya Fathu Mekah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun lamanya menanamkan tarbiyah akidah tauhid, yaitu menanamkan kepada kaum muslimin, pada kaum lainnya, bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Yusuf surah 12 ayat 108. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya, masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ini agama Islam adalah jalan yang lurus. Aku dan orang-orang yang mengikutiku adalah menyeru, mengajak umat manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas petunjuk yang jelas, di atas argumentasi yang kuat, di atas logika yang sehat, sehingga al-Islam, ad-dinul Islam adalah dinul ilmu, yang di sana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wazanah ilmuwan kepada kaum muslimin. Wa ma'ana minal musyrikin, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku termasuk dari orang-orang yang berbuat syirik. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuatan umat Islam yang pertama kali, yang diletakkan dasar-dasar fondasi bagi umat Islam pada waktu itu adalah menegakkan akidah tauhid, yaitu memperkenalkan kepada umat manusia tentang rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya itu mengacu bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW
Yang kedua, selain membentuk akidah tauhid, yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun persatuan umat Islam, al-ukhuwah al-islamiyah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali ketika hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mempersaudarakan umat Islam, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin, sehingga mereka menjadi saudara-persaudaraan Islam yang kuat. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Quran surah Al-Imran surah 3 ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan dalam kalian berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin mengartikan tali Allah Subhanahu wa taala, hablul ini adalah memiliki makna dari Al-Qur'an. Salah satu di antara para mufassirin juga mengartikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika al-ukhuwah al-islamiyah ini dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu Madinah di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai kota yang penuh dengan keislaman, yang di sana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur semua segala urusan di bawah syariat Islam. Yang di sana kita kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga membangun masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Quba, yang di sana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan sentral dakwah kepada umat manusia. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuatan umat Islam pada awal-awal dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditopang dengan satu adalah membangun akidah, membangun tauhid yang benar pada umat manusia. Kemudian yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuatan umat Islam menjadi umat yang jaya, menjadi umat yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lainnya, yaitu membangun al-ukhuwah al-islamiyah. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kekuatan umat Islam dengan membangun ekonomi umat Islam, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di masa Madinah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi bagian dari tokoh sentral di Madinah, yaitu salah satunya di antara tokoh sentral itu adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ketika hijrah di Madinah, beliau mencari pasar, yang mana pasar itu dijadikan sarana untuk membangun ekonomi umat Islam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yassal ladzina law taraku minhum
dzurriyyatan du'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hendaklah kalian merasa khawatir meninggalkan generasi di belakang kalian, generasi yang lemah dari sisi akidah maupun lemah dari sisi kesejahteraan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk memperkuat basic akidah kepada setiap di antara kita, kepada rumah tangga kita, agar kita kuatkan akidah keislaman terhadap rumah tangga kita. Dan yang kedua, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita tentang bahaya kalau kemudian rumah tangga kaum muslimin lemah dalam sisi ekonomi, lemah dari kesejahteraan, lemah dari sisi finansial, yang kemudian itu akan mengancam akidah seseorang, karena kemiskinan akan mendekatkan seseorang kepada kekafiran. Dan inilah ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada 3 hal. Yang pertama, membangun akidah tauhid kepada umat Islam. Kemudian yang kedua, membangun ukhuwah umat Islam, umat yang memberikan kepada umat yang lainnya sebagai satu pencerahan. Kemudian yang ketiga, membangun ekonomi, yang ekonomi ini hendaklah kita jalankan untuk membuat komunitas di antara kita, membangun pasar-pasar di antara kita, menjalankan transaksi perdagangan di antara kita, supaya perekonomian, kesejahteraan itu kembalinya kepada umat Islam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kepada kita motivasi, memberikan kepada kita semangat untuk menjadi umat sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah membangun beberapa abad yang lalu menjadi umat yang kuat, umat Islam yang diperhitungkan oleh umat-umat lainnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemampuan, kemudahan untuk menjalankan apa-apa yang Allah Taala perintahkan kepada kita, dan menjauhkan diri kita dari apa-apa yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Ghafur ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana